Ya, semangat pagi dan selamat jumpa kembali dalam Tri-Eye. Lain kali ini kita dengan topik yang sangat menarik yaitu menciptakan momentum. Dan saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu agen-agen Tri-Eye Networks yang ingin mengalami perubahan hidup. Hari ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk mulai menciptakan momentum ya. Masih ada 2 bulan lagi kita berjuang, tidak ada kata terlambat bagi kita. Nah, karena itu Bapak Ibu yang siap untuk mengalami momentum dan perubahan yang lebih dahsyat lagi boleh kasih jempolnya. Dan jangan lupa yang sudah hadir boleh klik absensi dan kita isi absen bersama-sama yang sudah dibagikan oleh Bu Sari. Nah, selamat datang untuk Bapak Ibu yang dari luar negeri, dari luar kota, dari daerah-daerah dari manapun berada. Hari ini kita belajar dengan topik yang sangat menarik dan kita akan melihat bahwa perubahan itu nyata dan perubahan itu ada di depan kita. Tinggal bagaimana kita memulainya saja. Nah, hari ini Bapak Ibu kita sebelum memulai edukasi online kita akan menyaksikan video yang berikut ini. Kita akan melihat perjalanan story dari seorang crown agency yang akan mengisi edukasi online pada hari ini dengan topik menciptakan momentum.
biasa dengan sebuah perjalanan yang spektakuler hari ini. Kita langsung sambut pembicara kita, leader Crown Agency kita, Pak Arya Setiaki. Mari kita berikan aplaus untuk menyambut Pak Arya. Silakan Pak Arya. Halo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Wah, luar biasa. Oke, malam ini kita akan sharing-sharing bersama ya. Ya, kita akan sharing-sharing bersama tentang konsep menciptakan momentum. Ya, jadi malam ini kita akan sharing. Anda boleh interaksi dengan saya, chatting dengan saya. Nanti saya siapkan papan chattingnya juga. Jadi saya akan bertanya dengan Anda. Nah, saya harap dengan interaksi kita malam ini, Anda bisa menemukan sebuah momentum dan Anda bisa menemukan sesuatu dari diri Anda sendiri, rencana-rencana yang akan Anda lakukan ke depan. Oke, siap ya? Ya, yang siap boleh 2 jempolnya. Wes, mantap. Nah, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 22 kemarin ya, sudah di-launching produk Istiqmal Syariah untuk kita. Nah, produk ini adalah sebuah, ibarat kata sebuah peluang emas. Ya, sebuah umpan matang. Jadi kalau misalnya seperti sepak bola, ini sebuah umpan matang yang dari sayap kiri atau kanan, ya. Jadi langsung umpan silang gitu ya. Nah, ini umpannya sangat matang, produknya sangat bagus dan ditunggu-tunggu kehadirannya. Oke, jadi kalau gambarannya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat, ini Istiqmal ini adalah sebuah umpan dari CR Life Insurance Syariah untuk kita. Ini sebuah umpan. Nah, kemudian yang sedang lari di ujung itu adalah kita ya Anda dan saya ini. Ini yang dalam lingkaran ini. Ini umpan dari CAR, kemudian yang dilingkari ini adalah kita. Nah, kalau dalam ilmu fisika, sebuah momentum itu bisa terjadi atau momentumnya menjadi sebuah momentum besar buat kita jika ada 2 syarat. Nah, yang pertama syaratnya adalah ini ya, sebentar, ini rumusnya nih, massa kali kecepatan, ini rumus momentum. Jadi massa itu berat ya, atau isi ya, isinya, kemudian kecepatan. Jadi kalau massa kita berat ya, kemudian kecepatan kita tinggi, maka kita bisa menciptakan sebuah momentum dahsyat, ya, bisa menciptakan sebuah ledakan yang besar. Nah, sekarang kita akan dalami ya, massa itu apa? Nah, massa ini tergantung dengan kapasitas. Gampangnya, agar mudah dicerna, ini adalah ini, ya, massa ini ibarat kita ini gelas. Nah, kalau kita ini akan mendapatkan keinginan yang besar. Ini contohnya adalah galon. Nah, tapi kalau massanya kecil sebesar gelas, maka otomatis diri kita menjadi ringan. Nah, ya, jadi pengennya omsetnya besar, rezekinya besar, tapi kapasitasnya kecil. Akhirnya masanya jadi ringan.
Nah, sampai di sini saya ingin bertanya dengan Anda. Kira-kira untuk meningkatkan kapasitas kita ya agar masanya besar, ini apa yang perlu kita tingkatkan dari diri kita ya, dari diri Anda agar kapasitasnya menjadi besar, daya tampungnya menjadi besar. Ini apa yang perlu Anda tingkatkan dari diri Anda? Ya, silahkan. Oke, ya, Lucia, skill, apalagi? Ya, skill dan pemantasan, apalagi? Ya, apa yang perlu Anda tingkatkan? Belajar dan belajar, berarti ilmu ya. Nah, ilmu untuk meningkatkan kapasitas yang tadi dibilang butuh ilmu, butuh skill, ya, butuh action, apalagi? Ya, latihan, belajar dan latihan, pemantasan diri. Ini, kenapa kok Anda butuh ilmu untuk meningkatkan kapasitas? Ya, boleh diketik. Kenapa kok Anda butuh ilmu untuk meningkatkan kapasitas? Ya, belajar. Oke, ya belajar kan berarti meningkatkan ilmu ya, nambah ilmu. Kenapa? Ya, fondasi dasar. Oke, apa? Kenapa kok fondasi dasar? Ya, ilmu itu manfaatnya untuk apa? Nah, sampai di sini kita harus tahu ya, tahu. Jadi apa yang kita butuhkan? Ya, menambah wawasan, tuh, agar supaya mencapai tujuan. Nah, sekarang pertanyaan saya, ilmu apa yang Anda butuhkan saat ini agar kapasitasnya meningkat? Oke, belajar kuat mental dan semangat. Nah, sekarang ilmu apa yang Anda butuhkan? Boleh diketik. Ya, ilmu percaya diri, apalagi ya, masing-masing orang berbeda kebutuhannya. Ilmu closing berarti ilmu prospek ya, presentasi. Ilmu memanusiakan manusia. Oke, ilmu kanuragan. Wah, ilmu apa lagi? Ya, pendalaman tentang produk baru. Oke, ilmu kepemahaman, ya, kecerdasan, yakin dan percaya diri. Ini ya, ilmu keyakinan, ilmu meyakinkan calon mitra. Nah, Anda boleh catat ya, catat ketika Anda sudah menulis ya bahwa Anda butuh meningkatkan kapasitas diri. Ya. Nah, untuk meningkatkan kapasitas diri itu Anda butuh apa saja? Ada yang ilmu tadi ya, butuh ilmu, butuh skill ya, kemudian butuh semangat, butuh mental. Oke, nah kemudian ketika Anda menulis tadi butuh ilmu, ilmu apa saja yang Anda butuhkan? Tulis ya. Yang pertama, ilmu meyakinkan calon mitra. Ya, berarti ilmu prospek. Untuk mengetahui prospek yang benar, berarti tadi ada yang nulis, harus belajar produk baru dengan benar ya. Gitu. Kemudian agar percaya diri, berarti butuh ilmu apa ya? Meyakinkan diri sendiri dulu tentang produknya ini bermanfaat atau tidak ya. Kemudian produk ini dibutuhkan atau tidak. Ketika kita sudah mempelajari produknya, kita melihat ini kita pribadi juga membutuhkan, kemudian orang lain juga membutuhkan, otomatis kita akan percaya diri. Nah, ini ilmu tentang produk. Tulis, belajarnya di mana? Anda dapat ilmunya di mana? Ya, tentunya di 3LC Anda bisa lihat video-video training sebelumnya. Itu. Kemudian kalau nggak ngerti, masih kurang paham, nanyanya sama siapa? Anda butuh support siapa? Cari. Ya, agar apa?
kapasitas tentang keilmuannya meningkat. Nah, kemudian ilmu mental dan percaya diri. Kemudian apalagi ya? Nah, ilmu-ilmu ini, kapasitas yang Anda butuhkan, ini dicatat, kemudian agar bisa meningkat, Anda action juga di-mentoring oleh leader Anda. Agar apa? Agar ada progresnya ya. Sekarang sudah belajar ini, meningkatkan diri sampai level apa, pemahamannya seperti apa, sudah praktek, masalahnya di mana. Nah, ini ya, butuh kapasitas diri. Ini yang pertama tadi tentang ilmu, ya, kemudian tentang produk. Butuh apa lagi untuk meningkatkan kapasitas diri? Skill. Nah, skill berarti ketika kita butuh skill atau keterampilan, berarti untuk mendapatkan skill ini Anda harus bagaimana? Boleh ketik. Ya, untuk mendapatkan keterampilan atau skill, berarti Anda harus ngapain? Melawan rasa malas. Harus belajar, training, latihan, tekun belajar, apalagi berani bayar harga. Dengan penolakan bagaimana? Ya, kalau pas latihan gagal terus bagaimana? Disiplin, belajar terus lanjut. Nah, ini ya, luar biasa, berarti Anda hebat-hebat semua ya. Nggak usah saya ngajarin, Anda sudah jago semua nih. Semangat, disiplin, belajar agar lebih baik, jangan baperan. Ini jadi perlu apa namanya, untuk memiliki skill, ternyata kita harus selain belajar, banyak praktek, disiplin, konsisten, total action. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, dari angka 1 sampai dengan 10, kira-kira sekarang skill Anda ini di level berapa? Coba ya, dari level terendah 1 ya, sampai level tertinggi jago banget lah skillnya ya, itu di angka 10. Kira-kira Anda sekarang di level berapa? Nah, 7, 2, bebas ya. Nah, sudah jawab ya. 5, 3, 2, 7, 6. Luar biasa. Berarti Anda sudah mengukur ya, mengukur tingkat skill Anda di level apa. Nah, kemudian bisa nggak dari level Anda sekarang ditingkatkan lagi? Kalau bisa, tulis ya. Misalnya dari 2 sampai berapa, dari 7 mau dinaikkan sampai ke berapa, dari 5 mau naik sampai berapa. Silahkan diketik. Dari 6 ke 9, 2 ke 8, 5 pengennya naik ke 10, 7 ke 9, 2 ke 5. Nah, dari level-level yang Anda tulis tadi, ya, dari level Anda pertama, kemudian ingin mencapai level berapa, itu apa saja yang ingin Anda pelajari dan Anda tingkatkan skillnya, apa saja. Jadi, dari misalnya level 5, saya ingin naik ke level 8. Agar bisa mencapai level 8, saya akan belajar tentang A, B, C, D, silakan ketik ya. Ya, belajar tentang apa saja. Belajar fokus, belajar skill. Iya, skill apa? Ya, itu ya Martin, bagus nih ya. Teknik closing, teknik membina mitra. Wah, ini Rusdiwanto, belajar tentang produk, belajar tentang materi. Ya, materi apa maksudnya ya? Yang jelas tentang target closing, Pak Paimin, bagus ya.
Siti Khairisa, skill prospek, oke. Pak Ari Praptono nih ya, materi bisnis produk, teknik komunikasi. Nah, ini jelas ya, apa yang mau dipelajari dan diactionkan jelas agar grade-nya naik dari berapa ke berapa. Oke, Sutriani teknik closing. Nah, Samsiati belajar dengan benar produk yang akan dipasarkan, ya. Terus action no baper. Nah, ini yang ingin Anda pelajari agar grid kapasitas Anda meningkat. Ya, sudah tahu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, Anda ingin mempelajari yang Anda tulis itu, Anda bisa dapatkan dari mana atau dari siapa? Ya, silakan ketik. Ya, dari leader. Oke, leadernya siapa? Namanya tulis. Jangan sampai Anda nulis leader, leadernya nggak bisa dihubungi. Ya, tulis namanya. Nah, jadi targetnya jelas, supportnya jelas, siapa. Nah, ditulis ya. Tulis namanya. Ini. Oke ya, ada Meliana, ada yang dari saya, ada yang dari leader Asep Saiful Rahman, nah leader Ngafiful Asar, leader Arif Praptono. Nah, ini ya, jadi jelas apa namanya posisi Anda, kapasitasnya berapa, mau ditingkatkan kapasitasnya segede apa, terus apa yang Anda ingin tingkatkan, ilmu dan skill apa, rencana yang ingin Anda dapatkan agar kapasitasnya meningkat, kemudian ilmu ini atau skill ini Anda bisa mendapatkan support dari mana. Oke, ya, jelas ya. Nah, sekarang kalau Anda dengan apa namanya urutan seperti ini, kemudian Anda bisa mendapatkan support dari orang yang Anda cari, ya, kira-kira Anda bisa meningkat nggak kapasitasnya? Bisa nggak? Bisa. Oke. Nah, bisa meningkatkan kapasitas. Itu nanti berdampak kepada Anda. Itu apa dampaknya? Ketika Anda sudah ngerti, ya, Anda butuh naikin kapasitas. Kemudian dari level sekian sampai ke level sekian. Ilmu atau skill yang dibutuhkan, A, B, C, D, Anda sudah bisa tulis. Kemudian Anda bisa dapatkan support dari siapa, sudah Anda tulis. Nah, kemudian ketika Anda sudah menjalaninya, itu yakin bisa mendapatkan perubahan. Nah, kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Anda dapatkan? Nah, jadi ketika kapasitas itu meningkat, kemudian sudah terisi ya massa, nah berarti kan Anda memiliki sebuah kapasitas sesuai dengan harapan Anda. Nah, kira-kira terjadi perubahan apa dalam diri Anda? Ya, naik level. Saya nggak ngomong naik level, ngomong tentang kapasitas diri Anda, terjadi peningkatan itu apa? Ini belum ngomong bonus, ya. Kalau bonus itu kan goal. Nah, ini ngomongin kapasitas dulu. Lebih pede untuk presentasi. Nah, ini benar. Lebih percaya diri. Oke. Apalagi ya, lebih komitmen, lebih yakin, bisa closing. Nah, ini ya. Nah, closing bertubi-tubi, ada yang nulis saya jadi bisa mengarahkan mitra lebih baik lagi, berani memulai. Nah, lain orang, lain target ya, lain tujuan. Jadi silakan Anda mengekspresikan dirinya masing-masing. Gak ada yang salah, semuanya benar, ya.
Ini karena orang memulai memulai bisnis ini startnya beda-beda. Yang jelas Anda sudah merencanakan sebuah progres. Oke, nah sudah menulis ya apa yang ingin Anda capai, lebih percaya diri, lebih berani, lebih fokus, bisa closing bertubi-tubi dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya tanya, durasinya berapa lama Anda ingin capai? Ya, untuk hasil, ya kapasitas yang meningkat, masa kapasitas Anda ini semakin berat, ya kapasitas Anda semakin mumpuni, ya semakin sakti, ya kira-kira dengan target yang Anda buat berapa lama ingin Anda capai? Ada yang 3 bulan, seterusnya ini bukan target, ya berapa lama? 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, kalau bisa 5 bulan, lebih cepat. Kelamaan 5 bulan, targetnya ketinggian, ya 2 bulan, 1 tahun lebih lama lagi, ya 1 minggu. Nah, ya ini. Jadi kalau Anda membuat target kita belum bicara omset, kita belum bicara goal goal bisnisnya. Ini kita bicara tentang kapasitas diri dulu. Ya, kalau membangun kapasitas diri saja butuh bertahun-tahun, berarti pengembangan bisnisnya kapan? Lama, lebih lama lagi. Jadi kalau bisa, Anda membuat target untuk pengembangan kapasitas diri itu sesingkat-singkatnya. Gaspol, berapa lama? Ya, 1 bulan, oke lah. Ya, 2 minggu lebih oke. 3 bulan itu sudah menjadi pertanyaan. Kalau 3 bulan aja kapasitasnya baru akan mengembang sampai yang diharapkan, ya, terus umpan matangnya baru datang, berarti nanti kita bisa ngegolinya lebih lama lagi. Oke, tapi terserah ya. Ini Anda ngukur dirinya sendiri. Artinya kalau pengembangannya ini baru nunggu 1 tahun, ya. Nah, bisnisnya nggak berkembang selama 1 tahun, berarti bukan salah bisnisnya, ya. Masalahnya pada kapasitasnya yang belum meningkat sesuai dengan keinginan Anda. Selama itu ngapain aja? Nah, itu ya. Jadi kita sudah membahas tentang kapasitas. Nah, kapasitas diri kita mau ditingkatkan seperti apa, kondisi sekarang di level mana, ingin ditingkatkan sampai level berapa, kemudian apa saja yang membuat diri Anda itu meningkat kapasitasnya. Ilmu apa, keterampilan apa, kemudian mendapatkan ilmunya, bimbingan, mentornya dari siapa, ya. Kemudian ketika Anda dibimbing oleh mentor Anda, bekerja sama, itu terjadi perubahan apa, ya. Kalau sudah dibimbing sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya ternyata nggak berubah, ya artinya ada yang salah. Kesalahan yang jelas adalah kita nggak membuat sebuah penentuan ciri-ciri perubahan yang terjadi dalam diri kita itu apa. Nah, kalau kita sudah menentukan, ini kalau saya sudah meningkatkan kapasitas diri seperti ini, saya akan berubah seperti ini. Nah, baru Anda akan kejar target itu sehingga terjadi perubahan dalam diri kita. Berarti sukses. Ini ya, kapasitasnya sudah sesuai dengan target kita. Sampai di sini bisa dipahami nggak tentang masa? Ini ya, tentang masa, tergantung kapasitas. Penting banget. Oke? Ya, ada yang mau tanya nggak tentang kapasitas sebelum kita ngomong tentang kecepatan? Ya, masa tergantung dengan kapasitas. Ya, udah paham.
Ya, jadi kalau kapasitas kita segede galon, otomatis masanya akan lebih berat dibanding dengan hanya kapasitasnya secangkir gelas. Ya, sebanyak-banyaknya kalau kapasitas kita baru secangkir gelas, mau diisi air segalon, pasti tumpah. Betul nggak? Nah, jadi kalau misalnya kita ya belum memiliki apa namanya omset atau skill atau bisnis yang nggak berkembang, penyebab utamanya salah satunya adalah kapasitas kita. Ini ya, kapasitas kita belum besar. Kapasitasnya mungkin masih bentuknya berupa gelas, ya, belum berupa botol, belum berupa galon. Ini. Nah, ayo kita tingkatkan kapasitas diri kita menjadi segede galon. Kalau bisa segede apa namanya penampung air itu ya. Ya, oke. Nah, sampai di sini udah paham. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, kecepatan tergantung pada apa? Ini ya. Kecepatan tergantung mental dan latihan. Ya, orang yang nggak punya mental lari cepat tetap takut. Ya, coba ya, Anda mampu lari cepat ketika main bola, tapi Anda dikejar oleh pemain yang lebih besar. Anda berani nggak lari kencang? Ya, dihalang-halangi oleh back lawan ya. Ini kalau mental recehan, yang akhirnya nggak bisa untuk berlari cepat. Ini ya. Jadi yang pertama mental dulu. Nomor satu mental dulu. Ya, lari pelan. Tapi kalau mentalnya gede, ya lari pelan. Kalau mentalnya gede, ketika dihadang sama orang, ya dihajar aja. Ini ya. Nomor satu mental. Yang kedua, larinya tadinya mungkin hanya misalnya 1 kilometer per jam. Tapi karena latihan terus, akhirnya otot-ototnya semakin kuat, ya. Ototnya makin kuat, akselerasinya makin bagus, akhirnya larinya makin kencang. Jadi kecepatan tergantung pada mental dan latihan. Percaya diri. Nah, sekarang saya tanya nih, berhubungan dengan mental Anda, ya, menghadapi penolakan, menghadapi apa namanya target. Nih ya, yang pertama menghadapi penolakan, yang kedua menghadapi target, ya, yang ketiga menghadapi rencana apa yang Anda lakukan. Kira-kira Anda saat ini di level berapa? Ditolak orang masih baperan, levelnya berapa? Ya, kemudian Anda jalanin bis ini punya target nggak? Ya, oh enggak, kadang-kadang, oh saya bikin target tapi lupa, ya angkanya berapa, gitu. Kemudian sudah bikin target, Anda bikin rencana enggak? Ini, ya kira-kira dari kombinasi tiga ini berhubungan dengan mental, ini Anda di nomor berapa? 5, 5, 6. Wah. Ya, karena orang nggak punya mental biasanya nggak berani pasang target. Orang yang mentalnya cemen biasanya nggak berani bikin agenda. Biasanya mereka gini, ah yang penting jalan aja, udah bisnis ngalir aja dah. Ngapain sih capek-capek pasang target? Iya kalau kecapek, kalau enggak gimana? Ya, banyak nggak yang kayak gitu ya? Ini ciri-ciri orang yang mentalnya ini minimalis. Nah, sekarang mental Anda ini di level berapa?
7, 10. Wah, 10 luar biasa. Berani kalau 10 ini orang yang berani pasang target, orang yang berani membuat agenda, dan targetnya sering tercapai. Ya, sering tercapai. Jadi kalau pemain bola ini kalau duel-duel ya, misalnya ada umpan, duel itu banyak menangnya. Ini berarti mentalnya jago ini. Ya, sekarang ada sudah nulis ya, level mental Anda. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 8, nah ada yang 10. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya, Anda ingin meningkatkan level mental Anda enggak? Pingin. Nah, sekarang dari angka yang tadi Anda ini, berapa? Mau dinaikin sampai ke berapa? Wah, 8, 9, 10, 5 ke 8, 7 ke 10. Pengennya ke 10. Nah, oke, luar biasa ya. Pengen naik mentalnya. Nah, kalau mental, pertanyaan saya, apa yang bisa Anda korbankan dari diri Anda agar level mental Anda naik? Ini. Apa yang siap Anda korbankan? Waktu, apalagi berani bayar pendaftaran. Apalagi ya, menyisihkan waktu, korban waktu, tenaga, pikiran. Ada yang berani korban perasaan? Waktu dan perasaan. Ya, ini ya. Jadi untuk mendapatkan mental yang powerful itu eh, bayarnya itu adalah apa yang ingin Anda korbankan. Ya, korban dan perasaan ya ini. Nah, korban yang tadi sudah Anda tulis ya, korban waktu, pikiran, perasaan, ini kira-kira waktu itu apa namanya? Anda boleh tulis berapa lama ya. Oh, sebentar, sebelum waktu saya tanya, target Anda sekarang berapa? Sebulan. Closing berapa? Sebulan Anda dengan mental Anda yang di-upgrade mau closing berapa sebulan? 4, 2, 3, minimal 3 ya. Oke. Nah, 30. Wah, luar biasa ya. Sekarang saya tanya lagi, dengan tulisan target yang Anda buat itu closing pribadi ya. Nah, waktu yang Anda siap korbankan itu berapa? Sehari berapa jam? Sehari 4 jam. Selama selama berapa hari? 2 jam. Sehari 2 jam aja. Sehari 3 jam. Oke. Sehari 2 jam dan 3 jam itu ketemu berapa orang? Biasanya kalau yang nggak praktek bingung. 2 jam, 3 jam, 4 jam, ya ketemu berapa orang? Ya tulis 10 orang. Ya, nah itu ditulis ya 10 orang. Nah dari ketemu 5 orang tapi ditolak semua.
Ya, saya nggak mementingkan itu hasilnya ditolak atau diterima. Ya, Anda tulis sesuai dengan kemampuan Anda sendiri-sendiri. Ya, Anda sudah membuat rencana, Anda sebuah membuat target. Nah, sekarang yakin nggak Anda mau jalankan ini? Yang Anda tulis. Yakin. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau Anda yakin mau jalankan, ya, rencana Anda ini, ya, kira-kira bisa menghasilkan sesuai dengan target yang Anda harapkan nggak? Bisa capai nggak sesuai dengan pengalaman Anda? Nih, sesuai dengan pengalaman Anda sebelumnya, dengan melakukan yang Anda tulis, ya, dengan target yang Anda tulis, itu tingkat nyampainya berapa persen? Jangan sampai target 30. Setiap hari saya merencanakan 3 jam, ketemu 10 orang. Pertanyaan saya, pengalaman yang lalu pernah terjadi nggak? Bisa closing 30 orang? Ya, pernah sih. Kapan? Masih dalam impian saya. Wah, nggak masuk deh. Ini ya. Jadi harus apa namanya? Realistis rencana Anda. Ini pernah nggak 50-50? Berarti masih kurang. 50-50 itu judi. Masih untung-untungan ya. Kayak pakai duit itu dilempar 50-50 ya. Kalau masih peluangnya 50-50, Anda harus rombak ya. Rombak dari targetnya, dari agenda Anda disesuaikan lagi ya, agar bisa mencapai minimal 75%. 20% ke laut, peluangnya 20% ke laut ya. Itu rubah lagi target, agenda, rubah ya, agar peluangnya bisa di atas 75%. Oke, sudah 80%, sudah 70%. Oke, ya. Ayo pikir target dan agenda setting. Enggak, saya nanya asal jawab, asal jawab. Kalau saya hanya online gini, enggak Mas, saya nggak nanya online offline-nya, saya nggak nanya. Ya, saya nanya targetnya berapa, agenda yang Anda buat apa. Yaitu ketika Anda sudah nulis asal-asalan, saya tanya peluangnya berapa persen? Kalau di bawah 75%, berarti Anda membuat target dan agenda asal-asalan. Yang penting niat dan semangat, nggak bisa kemana-mana, mentalnya nggak dapat, beneran. Ya, niat dan semangat itu awalnya, tapi ketika kita action, ya, orang yang serius itu membuat target dan membuat agenda, beneran. Mau belajar sekolah bisnis dimanapun, ya, mau kerja di perusahaan manapun, di bagian marketing, pasti Anda harus disuruh membuat target dan membuat agenda. Ya, oke, sampai di sini paham ya. Nah, ada nggak yang melakukan perubahan dari agenda awal yang Anda tulis, ya, kemudian ternyata prosentasenya tidak mencapai 75%, kemudian Anda melakukan perubahan, sehingga Anda yakin peluangnya menjadi 75% ke atas. Ada nggak? Serius ini kan, akhirnya ketika saya challenge tulisan Anda, ternyata banyak yang ini, asal-asalan. Akhirnya apa ngaku? Wah, yang penting semangat, yang penting niat. Ya itu penting, tapi target juga penting. Ya, agenda lebih penting lagi. Ini. Nah, ini agenda awal 70%, malah turun jadi 50%. Oke, ya. Berarti harus setting ya. Disesuaikan lagi.
targetnya berapa, agenda yang mampu Anda lakukan, itu apa saja dalam 1 bulan. Pasti rubah semua. Ya, seru ya, seru. Nah, ini namanya ngobrol, tapi apa namanya, langsung ke permasalahan Anda dicarikan solusi. Ya, dan saya nggak maksa-maksa Anda harus target elit, enggak, saya nggak ngomong target elit ya, target yang realistis buat Anda. Ini sangat penting. Antara satu orang dengan orang lain beda-beda. Ya, saya bulan ini target triple elite, ya, triple elite. Dan saya membuat target, saya bagi-bagi 1 hari saya target berapa, 1 hari target berapa, ya. Saya membuat apa namanya rencana dalam 3 hari itu saya target closing 6. Ya, saya yakin bisa. Saya membuat agenda, saya membuat setting agenda, saya membuat target sehari itu saya harus closing 2. Agendanya saya buat detail, ya. Apa yang harus saya lakukan detail sehari itu dari jam 6 ya sampai saya mencapai target closing 2 itu saya buat perencanaan detail. Dan alhamdulillah hari pertama closing 2, hari kedua closing 2, hari ketiga closing 2. Dan jadi dalam 6 hari saya closing 6. Habis itu saya istirahat, santai. Gitu. Hari berikutnya istirahat. Hari berikutnya saya prospek, tapi saya nggak pasang target. Saya pasang targetnya berupa action. Saya mau ngapain? Ini ya. Jadi dalam 4 hari ke berikutnya saya ada closing 1 lagi. Sekarang saya udah closing 8. Masih ada waktu 8 hari untuk ngejar 1 lagi. Ini. Jadi target dan agenda harus jelas. Target harus memiliki peluang suksesnya di atas 75% dan agendanya ini mensupport itu biar bisa tercapai. Sampai di sini jelas ya? Ada yang mau ditanyakan tentang kecepatan? Simple ya? Oke, jelas. Siapa? Mantap, King ya. Oke. Nah, ini sudah jelas, tidak yang tanya. Nah, sekarang pertanyaan saya buat Anda semua. Ya, selama lebih kurang tadi 40 menit kita sharing ya. Saya nggak ngajarin ya, saya nggak memberikan ilmu apa-apa karena Anda semua udah jago semua. Saya cuma membantu Anda untuk apa namanya memfokuskan lagi, mengajak Anda berpikir lebih fokus lagi, lebih dalam lagi tentang bagaimana menciptakan sebuah momentum. Ya. Jadi ternyata Anda sudah ngerti semua. Ya, apa yang Anda butuhkan, Anda ngerti semua. Apa yang harus dicapai, Anda ngerti semua. Cuman masalahnya adalah belum fokus saja dan belum mendalami potensi diri. Nah, sekarang sudah sama-sama mengerti ya. Anda ngerti tentang diri Anda sendiri, potensi diri, target yang akan mau dicanangkan, agenda yang harus dibuat. Boleh nanti setelah acara disempurnakan lagi agar bisa menciptakan momentum. Oke, nah pertanyaan saya yang berikutnya, pelajaran apa yang Anda dapat dari sesi sharing malam ini? Ya, untuk diri Anda mendapatkan pelajaran apa? Boleh diketik. Mendapatkan pelajaran apa? Atau mendapatkan manfaat apa? Atau mindset apa yang berubah dari diri Anda?
Oke, makin jelas buat target. Target yang jelas. Oke. Ya, lain orang menangkapnya juga beda-beda. Tapi kalau Anda menulis ya pengalaman Anda malam ini, apa yang Anda dapatkan, Anda juga sama dengan Anda sharing dengan mitra-mitra yang lain. Oke. Ya, manfaat untuk diri sendiri menuju goal setting. Oke, lebih fokus, target lebih jelas. Nah, pengen lebih fokus lagi kejar target. Ya, oke. Oke ya. Nah, menemukan momentum ya. Sudah sekarang berarti Anda sudah mengikuti training ini, Anda sudah mendapatkan apa namanya? Ilmu ya, tambahan, masukan buat diri Anda sendiri dan Anda sudah berbagi dengan mitra-mitra yang lain. Terima kasih ya. Oke, Anda boleh mengucapkan terima kasih dengan yang lain juga ya. Wah, terima kasih ini. Kira-kira masukan dari teman yang lain apa yang menurut Anda apa namanya kena di diri Anda ini? Oke, ya ini ya luar biasa. Jadi Anda ternyata orang-orang yang luar biasa. Dan di dalam diri Anda ini sudah ada potensi yang bisa memberikan solusi buat Anda semua. Tinggal Anda lebih dalam saja, lebih fokus, ya, lebih dalam, kemudian Anda bisa nanti menemukan momentum. Yang penting, yang pertama apa tadi? Tingkatkan kapasitas diri dulu. Nggak usah ngomong hasil, karena hasil itu pasti nanti mengikuti kapasitas. Goal itu terjadi jika apa namanya sebuah umpan yang matang diterima oleh orang yang tepat. Ya, perusahaan sudah lempar umpan yang matang. Tinggal orang yang tepat itu diri Anda. Persiapkan diri Anda, kapasitas dirinya ditingkatkan, ya. Kemudian kecepatannya itu juga ditingkatkan. Insya Allah Anda bisa ngegolin bertubi-tubi, closing bertubi-tubi, kemudian memiliki tim yang hebat, yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang hebat, sehingga Anda bisa memiliki sebuah bisnis jangka panjang yang terus berkembang. Gitu ya. Waktu saya serahkan ke Bu Esther. Boleh lanjut tanya jawab jika masih ada waktu. Silakan Bu Esther. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Arya untuk sharingnya. Kita berikan aplaus dulu ya. Kita nambah ilmu langsung action ya, gali ilmu langsung action dan praktis ya, kita belajar ya, dibimbing dan diberikan pembinaan oleh Pak Arya bagaimana menentukan target yang jelas dan juga action yang tepat ya, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Yang mulai dari yang kecil-kecil dulu, yaitu sebagai latihan, misalkan kita rutin, komitmen, konsisten, sehari 2 jam action ya, dengan berapa jumlahnya kita tadi udah belajar bersama. Pak Arya, kita masih punya 5 menit lagi nih untuk berakhir, berarti udah nggak ada pertanyaan lagi Pak Arya. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan Pak? Oke, baik. Jadi malam ini saya belajar dari Anda juga ya. Saya belajar dan saya menyimpulkan masukan dari Anda semua tentang bagaimana menciptakan sebuah momentum. Ya, momentum itu rumusnya massa kali kecepatan. Jadi ketika massanya semakin besar dan semakin berat, kemudian kecepatannya semakin tinggi, maka dampak momentumnya akan semakin besar. Itu seperti sebuah tabrakan komet ya.
masanya besar, kecepatannya besar, pasti dampaknya sangat besar. Nah, untuk meningkatkan massa dalam diri kita, diperlukan meningkatkan kapasitas dulu, ruangnya dulu, ya, mindsetnya dulu. Jadi apa yang perlu apa namanya kita tingkatkan agar kapasitasnya meningkat? Tadi Anda sudah memberikan masukan, berarti ilmunya harus ditingkatkan. Kemudian selain ilmu, berarti skillnya harus ditingkatkan. Ya, kemudian selain itu agar kecepatannya maksimal, berarti kita harus memiliki mental yang handal dan latihan yang gila-gilaan. Nah, ketika kombinasi ini bertemu, maka Anda akan mendapatkan sebuah momentum dasar karena Tria Network sudah melempar sebuah produk istiqmal yang luar biasa, tinggal kembali kepada Anda. Anda mau terima bola ini atau tidak. Oke, gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Crown. Go Crown. Terima kasih Pak Arya untuk sharingnya, closing statement yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita mulai action ya, mulai perbesar kapasitas dan mulai ambil langkah maju. Ya, gaspol aja. Dan sudah banyak ilmu yang kita dapatkan minggu ini, sepanjang minggu ini kita juga akan terus belajar. Jadi jangan menjauhkan diri dari pertemuan di 3ILC ini, karena banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang belum isi absensi, yuk diklik dulu linknya, isi absensi terlebih dahulu. Yang ada di YouTube, yuk semangat, boleh dong berikan komentar terbaik Bapak Ibu, apa sih yang didapatkan? Udah pasti banyak banget ya yang didapatkan dari sharing dan edukasi online oleh Pak Aryas Setiaki pada hari ini, dan tentunya ini akan bermanfaat bagi yang sering action. Kalau tadi di awal Pak Aryas bilang, kalau ditanya ya langkah-langkah actionnya, yang nggak action pasti bingung ya untuk menjawab. Tapi kalau yang sudah melakukan action harian, pasti akan menjawab ya karena sudah mengalami dan sudah melakukannya. Dan kita nanti besok ketemu lagi Bapak Ibu di jam 2 siang dengan topik kita BOP dan juga sharing online yang bisa kita saksikan di besok jam 2 siang. Topiknya mau berarti bisa. Nah, besok kita ketemu dengan mantan penjual gorengan yang sudah sukses di bisnis 3i Network sini pukul 2 siang atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, sesuaikan dengan waktu. Selanjutnya jadwal rutin kita tidak ada perubahan kecuali libur nasional. Artinya sepanjang minggu ini kita akan terus belajar. Semangat! Demikianlah sharing online dan juga edukasi online pada hari ini. Sampai ketemu lagi di besok jam 2 siang bersama saya Esther. Mengundurkan diri dengan semua kru yang ada. Selamat beristirahat. Go Crown.